Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianti Lida Kakak dengan NIM 22032413. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, jurusan D3 Prakam Medis dan Informasi Kesehatan, semester 2. Tugas Anatomi Fisiologi, kelas A. Dosen pengampu Henry Didiharto Escape Nurse MPD. Yang pertama, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan kelenjar testis. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar yang cukup memiliki peran penting dalam tubuh manusia, karena kelenjar ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam mengatur pertumbuhan, serta kelenjar yang mempunyai peran sebagai pengatur orientasi seksual manusia. Kelenjar hipotalamus ini merupakan bagian-bagian dari otak yang mengandung nukleus serta memiliki beragam fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini menghubungkan sistem saraf dengan sistem kelenjar endokrin melalui kelenjar hipofisis. Fungsi kelenjar hipotalamus. Yang pertama, mengontrol pelepasan 8 hormon yang disekresikan oleh hormon kelenjar hipofisis secara keseluruhan. Yang kedua, mengontrol metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengontrol makanan dan asupan air seperti lapar dan haus. Yang keempat, mengontrol perilaku seksual dan proses produksi manusia yang sedang terjadi. Yang kelima, mengontrol siklus harian dan perilaku psikologis. Yang terakhir, mediasi respons emosional. Yang kedua, kelenjar pituitari hipofilisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang letaknya berada di dasar otak dan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini sering disebut dengan master of gland atau kelenjar pengendali karena kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting. Ukuran kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yaitu sekitar 1,25 cm dengan berat sekitar 0,5 gram. Fungsi kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari diantaranya yaitu yang pertama, memproduksi hormon pertumbuhan, yang kedua, mengatur sistem endokrin, yang ketiga, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, yang keempat, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain. Yang kelima, penyimpanan hormon yang menghasilkan oleh hipotalamus. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin yang terdapat pada otak dan vertebrata dan juga pada otak manusia. Kelenjar pineal ini terletak di bagian belakang vertikal 3 otak. Umumnya pada orang dewasa, kelenjar pineal ini umumnya berukuran antara 5 sampai dengan 9 mm dengan berat 0,1 gram. Adapun fungsi kelenjar pineal ini dalam tubuh manusia sangatlah penting dan fatal. Fungsi kelenjar pineal. Adapun fungsi kelenjar pineal ini dalam tubuh manusia sangatlah penting dan fatal. Adapun fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kelenjar yang memproduksi hormon melatonin.
yang mempunyai fungsi untuk mengatur regulasi tidur pada manusia. Yang kedua, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk meregulari kerja dari kelenjar pituitari. Yang ketiga, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk mempengaruhi sekresi dalam hormon seks seperti follicle stimulation hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LHO oleh kelenjar pituitari ini. Yang terakhir, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk membantu metabolisme obat. Yang keempat, kelenjar tiroid. Pengertian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia yang terletak di bagian depan leher. Bentuk kelenjar tiroid yang satu ini kayaknya seperti kupu-kupu karena memiliki dua buah sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsi utama dari kelenjar tiroid ialah untuk memproduksi hormon yang dapat mengatur kecepatan metabolisme tubuh karena berhubungan dengan proses metabolisme tubuh. Maka kelenjar tiroid akan mempengaruhi banyak proses vital yang terjadi di dalam tubuh. Beberapa proses tersebut antara lain ialah yang pertama, peningkatan denyut jantung, curah jantung, dan laju pernapasan seseorang. Yang kedua, peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan glukosa oleh usus yang meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Yang keempat, penting untuk pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pusat. Yang kelima, mempengaruhi siklus menstruasi seseorang. Yang keenam, mempercepat pembersihan kolesterol dari plasma. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang berukuran sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Beberapa fungsi kelenjar tiroid. Berikut ini adalah beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keenam, kelenjar timus. Pengertian kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan organ tubuh yang terdiri dari 2 bagian berukuran sama dan mempunyai kedudukan penting dalam metabolisme, seperti halnya kelenjar lain antara lain kelenjar adrenal, kelenjar tiroid ataupun kelenjar kelamin. Kelenjar ini masih merupakan bagian sistem limfatik yang terletak di bagian belakang tulang dada dan jantung. Sistem limfatik adalah sistem kekebalan tubuh yang memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi diri kita dari serangan infeksi dan serangan penyakit. Fungsi kelenjar timus. Yang pertama, menghasilkan thymosin. Kelenjar timus memiliki tugas penting dalam sistem imun kita. Kelenjar timus akan memproduksi hormon thymosin yang fungsinya yaitu untuk mengolah sel-sel darah. Sel-sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang yang mengubahnya menjadi sel limfosit. Sel ini sangat
berperan penting pada pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Caranya dengan merangsang produksi antibodi pada limfosit lainnya. Selain itu juga, limfosit membantu pertumbuhan dan aktivitas fagosit, sel darah putih besar yang berkontribusi dalam pertahanan kekebalan tubuh dengan menelan mikroba, partikel asing, dan sel lainnya. Limfosit biasanya menyerang sel asing, sel pembunuh sendiri, atau sinyal lain pertahanan tubuh. Melalui sinyal serangan ini merupakan pengambilan besar sel breakdown yang mengidentifikasi sel-sel asing yang tersembunyi atau sel berkembang biak tak berkendali dalam sistem kekebalan tubuh untuk menghilangkan mereka atau membuat mereka tidak berbahaya. Yang kedua, kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh terbagi menjadi dua. Kekebalan seluler diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu. Ibu makan protein atau disuntik, kemudian akan membentuk antibodi yang akan diberikan ke anak sehingga anak menjadi kebal. Kekebalan hormonal diberikan setelah anak dilahirkan atau melalui vaksin atau imunisasi melalui dari BCG, polio, hepatitis, dan lain-lain. 7. Kelenjar adrenal. Pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar lapisan yang berada di permukaan alat ekskresi ginjal. Kelenjar adrenal ini sering juga disebut dengan nama lain, yaitu kelenjar suprarenalis. Adrenal ini sendiri berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ad renes, yang berarti berada di dekat ginjal. Kelenjar ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam tubuh kita. Fungsi kelenjar adrenal yang pertama, sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai penghasil hormon penyebab stres. Yang kedua, memproduksi dan mengatur hormon seks seperti halnya hormon testosteron yang ada pada pria. Yang ketiga, penghasil hormon estrogen. Yang keempat, mensekresikan hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineralokortikoid, meningkatkan glukosa sel madara serta mengurangi inflamasi, mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat, hingga jaringan atau kelenjar yang ada dalam tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsangan kepada setiap komponen tubuh yang lainnya. Yang terakhir, antar sel saraf ke sistem saraf pada manusia, khususnya saraf otak. Yang kedelapan, ada kelenjar pankreas. Pengertian pankreas. Pankreas merupakan organ kelenjar pada sistem pencernaan yang ada di bawah permukaan lambung. Pankreas adalah organ kelenjar yang mempunyai dua fungsi utama, yakni sebagai organ endokrin atau mengeluarkan hormon, serta sebagai organ eksokrin mengeluarkan enzim. Pankreas memiliki bentuk pipi memanjang. Panjang pankreas bisa bervariasi serta biasanya sekitar 15 cm pada orang dewasa. Pankreas bisa ditemukan pada region kiri atas rongga perut. Yang kedua, pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi endokrin dan menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Yang terakhir, pankreas terletak pada perut atas, memanjang ke arah kiri, dan bagian kepalanya tampak menempel pada duodenum atau usus 12 jari. Yang kesembilan, ada kelenjar ovarium. Ovarium adalah kelenjar kelamin wanita. Wanita itu memiliki dua ovarium yang terletak di perut bagian bawah, adalah ukuran dan bentuk almond dan terletak di kedua sisi rahim.
karena bertanggung jawab untuk memproduksi hormon atau estrogen dan progesteron yang memastikan berfungsinya semua organ kelamin. Siklus menstruasi normal adalah periode antara satu menstruasi dan yang lainnya, dan dibagi menjadi 2 fase dengan durasi yang sama, dipisahkan satu sama lain dengan ovulasi. Ovarium adalah organ penting yang menghasilkan dan melepaskan telur atau oosit ke dalam saluran reproduksi wanita pada titik tengah dari setiap siklus menstruasi. Ovarium juga berperan menghasilkan hormon wanita, estrogen, dan progesteron. Fungsi ovarium. Yang pertama, fungsi ovarium sebagai organ reproduksi. Setiap ovarium mengalami adanya suatu perkembangan terhadap sel telur, dan proses ini disertai dengan beberapa kelompok sel yang biasa disebut dengan sel folikuler. Ini adalah sel-sel dengan cairan tempat telur tumbuh. Yang kedua, perkembangan sel-sel folikel kemudian distimulasi dengan follicle stimulating hormone atau FSH karena embrio telah mengembang egoni dan dengan demikian menjadi sel telur, sedangkan sel telur hanya berkembang menjadi sel telur matang selama masa pubertas. Setelah pubertas dimulai, sel telur matang sendiri dan melepaskan sel-sel folikel yang dilepaskan oleh ovarium ke rahim atau limpa. Sel telur atau sel telur itu sendiri siap membuahi sperma pria. Jika telur tidak dibuahi, wanita tersebut mengalami menopause, disintegrasi dinding endometrium bersama dengan telur yang dibuahi. Namun ketika sel telur atau sel telur dibuahi dengan sperma, hasil dari 2 pertemuan ini tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau rahim embrio. Yang kedua, fungsi uterus sebagai kelenjar endokrin. Seperti dijelaskan sebelumnya, ovarium memainkan peran penting dalam memproduksi telur dan dapat bertindak sebagai kelenjar endokrin karena ovarium dapat menghasilkan buah hormon yang memainkan sebuah peran penting dalam menjaga kesuburan dan menjaga kesehatan. Yang ke-10, kelenjar testis. Testis adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Testis lebih umumnya ketika dikenal sebagai buah sakar. Bentuknya mempunyai telur dengan panjang berukuran kurang lebih 5 cm, lebar 3 cm, tebal 1 cm, dan berat 10-15 gram. Testis terletak di belakang penis saat tidak ereksi dan dibungkus oleh lapisan kulit yang disebut skrotum, yang mana skrotum ini juga berfungsi untuk mengatur suhu testis agar tidak kepanasan atau kedinginan. Testis pria berjumlah 2. Masing-masing testis menyimpan hormon dan sel sperma yang menjadi elemen penting dalam proses reproduksi. Tidak hanya itu, hormon yang dihasilkan testis juga berfungsi untuk mengontrol perkembangan karakteristik pria seperti suara. Fungsi testis. Yang pertama, memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksi sperma. Setiap harinya jutaan sel sperma sampai 2000 per menit diproduksi di dalam testis ini. Sel sperma yang diproduksi oleh testis akan tetapi masih bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Yang kedua, memproduksi hormon pria. Memproduksi hormon pria yakni androgen menjadi fungsi selanjutnya dari testis. Hormon ini, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, berperan dalam proses perkembangan reproduksi pria, pun menimbulkan karakteristik pria seperti suara dan janggut. Dari sekian jenis hormon androgen yang diproduksi oleh testis, hormon testosteron menjadi yang paling umum. Testosteron menjadi kunci dari kualitas fungsi reproduksi pria. Oleh sebab itu, penting sekali untuk selalu menjaga agar produksi testosteron tetap baik.
Idealnya, testis memproduksi 6 mg testosteron setiap harinya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.